Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Yuntias, NIM 68 2018 112. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama yaitu profil usaha. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 dan disahkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 1992. Didirikan dengan pemikiran bahwa Kota Ambarawa mayoritas penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. BPR Ambarawa Harta Sarana memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit dan jasa tabungan. Berikut adalah struktur organisasi BPR Ambarawa Harta Sarana. Pada BPR Ambarawa Harta Sarana, saya mengambil case sistem kredit. Dalam memanajemen risiko terdapat dua risiko utama, yaitu risk assessment dan risk treatment. Di dalam risk assessment terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Yang pertama yaitu risk identification. Di sini saya mengidentifikasi 10 risiko. Yang pertama, ketidakmampuan debitur membayar hutang kepada pihak bank. Yang kedua, debitur tidak melaksanakan prestasinya. Yang ketiga, marketing tidak menjelaskan risiko dari produk-produk bank. Yang keempat, kreditur menipu uang nasabah. Yang kelima, bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah. Yang keenam, teknologi baru yang digunakan belum berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, terjadi fraud yang tidak sah. Kedelapan, permasalahan sistem atau human error. Yang kesembilan, nasabah kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ke-10, bank tidak memiliki pengalaman arus mikro. Selanjutnya yaitu risk analysis. Yang pertama yaitu impact. Di dalam impact terdapat 3 rating. Yang pertama, low, moderate, dan high. Jika low akan mendapatkan impact, kerugian profit kurang lebih sebesar 1 juta dalam sebulan. Jika moderate, kerugian profit kurang lebih sebesar 15 juta dalam sebulan. Dan jika high, kerugian profit kurang lebih sebesar lebih dari 30 juta dalam sebulan. Yang kedua yaitu likelihood. Di dalam likelihood juga terdapat 3 rating, yaitu low, moderate, dan high. Jika low, likelihood terjadi minimal 1 kali dalam 1-4 tahun. Jika moderate, likelihood terjadi 3-5 kali dalam setahun. Dan jika high, likelihood terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah metrik analisis risiko dari BPR. Angka 1-6 yaitu low, dan angka 7 hingga 18 yaitu moderate, dan angka 19-25 yaitu high. Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Nilai risiko diambil dari likelihood dikali dengan impact. Yang pertama, ketidakmampuan debitur membayar hutang kepada pihak bank dengan likelihood 5, impact 1 menghasilkan 5. Yang kedua, debitur tidak melaksanakan prestasinya dengan likelihood 4, impact 2 menghasilkan 8. Yang ketiga, marketing tidak menjelaskan risiko dari produk-produk bank dengan likelihood 2, impact 1 menghasilkan 2. Yang keempat, kreditur menipu uang debitur dengan likelihood 4, impact 4 menghasilkan 16. Yang kelima, bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah dengan likelihood 4, impact 5 menghasilkan 20. Yang keenam,
teknologi baru yang digunakan belum berjalan dengan lancar. Dengan likelihood 1, impact 3 menghasilkan 3. Yang ketujuh, terjadi fraud yang tidak sah. Dengan likelihood 4, impact 5 menghasilkan 20. Yang kedelapan, permasalahan sistem atau human error. Dengan likelihood 2, impact 3 menghasilkan 6. Yang kesembilan, nasabah kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Dengan likelihood 4, impact 4 menghasilkan 16. Yang kesepuluh, bank tidak memiliki pengalaman arus mikro. Dengan likelihood 3, impact 5 menghasilkan 15. Selanjutnya yaitu risk evaluation. Evaluasi risiko membandingkan tingkat estimasi risiko dengan kriteria risiko yang didefinisikan untuk menentukan signifikasi dan jenis risiko. Evaluasi risiko menggunakan pemahaman risiko yang diperoleh selama analisis risiko untuk membuat keputusan tentang tindakan masa depan. Keputusan dapat berupa terminate, transfer, treat, dan tolerate. Berikut adalah risk evaluation dari sistem kredit. Yang pertama, ketidakmampuan debitur membayar hutang kepada pihak bank dengan evaluasi treat. Yang kedua, debitur tidak melaksanakan prestasinya dengan evaluasi treat. Yang ketiga, marketing tidak menjelaskan risiko dari produk-produk bank dengan evaluasi tolerate. Yang keempat, kreditur menipu uang debitur dengan evaluasi treat. Yang kelima, bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah dengan evaluasi terminate. Yang keenam, teknologi baru yang digunakan belum berjalan dengan lancar dengan evaluasi tolerate. Yang ketujuh, terjadi fraud yang tidak sah dengan evaluasi terminate. Yang kedelapan, permasalahan sistem atau human error dengan evaluasi treat. Yang kesembilan, nasabah kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu dengan evaluasi treat. Dan yang ke-10, bank tidak memiliki pengalaman arus mikro dengan evaluasi treat. Selanjutnya yaitu risk treatment. Risk treatment merupakan proses untuk memilih dan mengimplementasikan opsi untuk mengatasi risiko, termasuk kegiatan yang pertama, memilih satu atau lebih opsi untuk mengatasi risiko. Yang kedua, implementasi opsi yang telah dipilih untuk mengatasi risiko. Dan yang ketiga, memeriksa keefektifan dari treatment. Di dalam risk treatment terdapat dua option. Yang pertama, risk mitigation atau pencegahan dari risiko, dan yang kedua yaitu contingency plan, yaitu pemulihan dari risiko. Berikut adalah risk treatment yang saya lakukan. Yang pertama, ketidakmampuan debitur membayar hutang kepada pihak bank. Dengan risk mitigation, adanya kemauan atau etikat baik dan kooperatif dari debitur. Dengan contingency plan, meningkatkan kualitas, meningkatkan SDM pengkreditan, dan optimalisasi remedial recovery, salah satunya dengan melakukan penagihan secara berkala. Yang kedua, debitur tidak melaksanakan prestasinya. Dengan risk mitigation, kreditur melakukan somasi dengan pihak debitur. Dengan contingency plan, pihak bank dapat mengatur batas waktu pembayaran di dalam perjanjian. Yang ketiga, marketing tidak menjelaskan resiko dari produk-produk bank. Dengan risk mitigation, kepala marketing melakukan somasi dengan si marketing yang bersangkutan. Dengan contingency plan, pihak bank dapat mempertegas tugas dan tanggung jawab marketing agar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kreditur menipu uang debitur. Dengan risk mitigation, kepala kredit melakukan mediasi dengan si kreditur yang bersangkutan. Dengan contingency plan, mempertegas SOP dan dapat memberikan sanksi kepada debitur yang bersangkutan.
Yang kelima, bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah. Dengan risk mitigation, perlu ditetapkannya saldo cash limit maksimal untuk mencegah kerugian opportunity loss atau idle money. Dengan contingency plan, pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover. Yang keenam, teknologi baru yang digunakan belum berjalan dengan lancar. Dengan risk mitigation, melakukan simulasi terlebih dahulu. Dengan contingency plan, tahap pemulihan sama dengan langkah pencegahan. Yang ketujuh, terjadi fraud yang tidak sah. Dengan risk mitigation, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Dengan contingency plan, syarat-syarat yang digunakan untuk jaminan lebih diperketat dan lain sebagainya. Yang kedelapan, pemeliharaan sistem atau human error. Dengan risk mitigation, pihak bank melakukan pemeliharaan sistem yang baik. Dengan contingency plan, tahap pemulihan sama dengan langkah pencegahan. Yang kesembilan, nasabah kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Dengan risk mitigation, perusahaan membentuk mekanisme yang jelas dan terarah. Dengan contingency plan, tahap pemulihan sama dengan tahap pencegahan. Dan yang ke-10, bank tidak memiliki pengalaman arus mikro. Dengan risk mitigation, melakukan pengumpulan informasi strategis. Dan contingency plan yang dilakukan yaitu tahap pemulihan sama dengan langkah pencegahan. Berikut adalah register sistem kredit pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.